Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pemerhati, penggemar wayang Purwa Cirebon, saya akan menerangkan kajian Bathara Kala dan kajian ruwatan. Ini Bathara Kala. Yang di lakon ruwatan tadi, Bathara Kala adalah pemangsa manusia. Manusia yang sudah ditentukan, yaitu seperti Pandawa, ada juga Ontang-Anting, dan Sukerta, dan lain-lainnya. Itu sudah ditentukan bakal dimangsa Bathara Kala. Tapi begini pemirsa, sebenarnya yang dimangsa atau dimakan Bathara Kala itu bukan itu tadi yang disebutkan atau yang sudah ditentukan, bukan itu saja, tapi semuanya dimakan loh oleh Bathara Kala. Semuanya. Ya kan? Ngeri kan? Jadi semuanya dimakan. Baik itu yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, laki, perempuan, ya kaya, miskin, dimakan semua oleh Bathara Kala ini. Tidak ada yang terlewat. Semuanya dimakan. Nah, keterangannya begini pemirsa. Bathara Kala, kala itu adalah waktu. Jadi artinya semua manusia dimakan oleh waktu. Nah itu maksudnya. Kala adalah waktu. Jadi setiap manusia tidak ada yang luput dari putaran waktu. Nah itu ya pemirsa ya. Jadi Bathara Kala adalah pemangsa manusia. Kala adalah waktu. Manusia semua bersama proses waktu. Waktu ya, atau matahari. Matahari yang terus berputar. Berputar, terbit, tenggelam terus. Nah ini, waktu ini, bayangkan pemirsa, dari lahir sampai gede, dewasa, tua, sampai meninggal, wafat. Nah ini tetap bersama putaran waktu. Tidak ada yang luput dari bergulirnya waktu. Nah ini pemirsa. Jadi artinya sebelum wafat atau meninggal, baik itu yang umurnya panjang atau yang tidak panjang, semuanya adalah tetap bersama putaran waktu. Nah, sebelum dikubur, gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Mumpung masih punya waktu, mumpung masih bersama putaran waktu. Untuk apa? Yang benar adalah waktu itu gunakanlah untuk berbuat kebaikan atau minimalnya manfaat untuk orang lain. Atau katakan mendekatkan diri, segeralah bersujud, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu yang benar. Jadi jangan digunakan waktu Anda untuk yang nggak jelas. Jadi mumpung masih punya waktu. Nah itu pemirsa, itu adalah kajian Bathara Kala. Kala adalah waktu. Kajian tentang ruwatan. Nah, ruwatan kembali ke Bathara Kala. Kenapa adanya ruwatan atau kenapa harus diruat? Yaitu tadi yang manusia yang sudah ditentukan menjadi makanan Bathara Kala segera diruat supaya selamat. Supaya
selamat dari kejaran petrakala. Di zaman sekarang, apakah masih ada yang namanya petrakala atau raksasa ini? Nah, ini pemirsa, tidak ada ya. Petrakala ini di zaman digital ini tidak ada yang namanya raksasa. Ya, ini ibaratkan ini adalah sudah menjadi, katakan ini energi buruk. Artinya orang diruat itu dibersihkan dari energi buruk, dibersihkan. Nah, pemirsa, yang namanya ruatan itu kan ada versi lain, seperti ruqyah, itu sama sebenarnya. Ruqyah dan ruatan itu sama. Artinya membersihkan manusia dari energi buruk. Ini dibuang nih, energi buruk. Energi buruk dibuang, diganti dengan energi yang baik. Energi yang negatif dibuang, diganti dengan energi yang positif. Energi yang salah dibuang, diganti dengan energi yang benar. Nah, itu artinya ruqyah dengan ruatan itu sama tujuannya. Seperti itu pemirsa. Artinya jangan sampai ketempelan makhluk-makhluk yang membawa sial. Dibersihkan dohir batinnya, diselamatkan dohir batinnya, itu ruqyah, ruatan itu sama. Jadi yang saya mohon dengan hormat, perbedaan jangan dijadikan masalah. Toh tujuan kita sama. Berbeda itu indah, yang penting kita tetap bersama. Seperti itu ya pemirsa. Itu namanya ruqyah atau ruatan. Artinya membersihkan manusia, dibersihkan, disucikan. Kita bicara raksasa. Raksasa itu tadi sudah saya jelaskan tidak ada di zaman sekarang itu. Raksasa tidak ada. Yang ada apanya? Yang ada itu adalah sifat-sifatnya atau perilakunya. Nah, ini perilakunya raksasa, sifat-sifatnya itu seperti apa? Ya, nakal, rakus, buas, mau menang sendiri, serakah, merugikan, menyakiti, membunuh. Nah, itulah sifat-sifat raksasa. Itu di mana adanya manusia itu. Jadi nempel pada manusia. Nah, ini bayangkan pemirsa, kalau di saat rakyat kecil, orang miskin menangis, menjerit, tidak bisa makan, tidak punya kerjaan. Bahkan di sisi lain ada orang kaya yang hartanya banyak, uangnya banyak, joget-joget, cingkrak-cingkrak. Senang melihat orang sengsara, senang melihat orang menderita. Nah, itu namanya tega. Nah, itu tega itu adalah sifat-sifat raksasa. Sifat raksasa itu tadi yang saya terangkan. Raksasa itu tega, nakal, rakus, buas, serakah, merugikan, menyakitkan, membunuh, sombong, arogan, brutal. Nah, itu semua adalah sifat-sifat raksasa. Nah, di sini apalagi kalau kita lihat penyelenggara negara atau pemangku kepentingan atau pengagung atau penggede-penggede kita masih memelihara sifat-sifat raksasa. Nah, ini bahaya pemirsa, bahaya. Karena nanti ada kesenjangan. Nah, ini kesenjangan ini. Kesenjangan antara wong cilik, orang miskin dengan pengagung. Nah, ini kesenjangan ini. Jangan sampai kesenjangan ini dipelihara. Harusnya kesenjangan ini diputus supaya merata sama-sama gitu loh, sama-sama jangan ada yang
miskin, jangan ada yang tidak makan, jangan ada yang sengsara. Nah, ini kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya. Nah, apa itu? Sifat-sifat raksasa itu segera dibuang. Ya, itu saja. Sifat-sifat raksasa itu dibuang. Disingkirkan, dijauhkan. Perilaku, karakter raksasa. Nah, artinya di sini pemirsa, saya tegaskan sekali lagi, kalau kita bicara tentang keadilan, bicara tentang keamanan, kemakmuran, tidak bakal terwujud kalau memang sifat-sifat raksasa itu dipelihara. Jadi segeralah dibuang jauh-jauh sifat raksasa itu. Karena ini yang dijaga ini jangan sampai ada kesenjangan, itu loh. Nah, pemirsa, satu hal yang penting adalah saya tegaskan di sini sekali lagi, ruwatan itu adalah sebenarnya membersihkan manusia dari sifat-sifat raksasa, membersihkan manusia dari sifat-sifat atau karakter atau perilaku raksasa, supaya manusia itu bersih. Nah, itu tujuannya. Semoga paham ya. Itu saja barangkali keterangan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.